Baik, kita lanjut lagi pembahasan kita yang sebelumnya sudah tertunda. Sebelumnya kita sampai dengan media selektif. Sekarang jenis media apa lagi yang mendukung pertumbuhan mikroba? Ada media selektif diferensial. Nah, media selektif diferensial ini selain dia digunakan untuk proses seleksi, proses isolasi mikroba, dia juga bisa kita gunakan untuk membantu proses pertumbuhan mikroba seperti yang sebelumnya ada media diferensial. Nah, itu media diferensial kan membantu proses pertumbuhan mikroba. Nah, kalau selektif diferensial selain dia menyeleksi, dia juga akan membantu proses pertumbuhan mikroba tersebut. Kemudian ada lagi media penyubur, di mana media penyubur ini media yang memberikan kesempatan atau mempercepat pertumbuhan mikroba tertentu. Misalnya kita mau menghidupkan atau mengisolasi, kita memerlukan nih jumlah mikroba jenis A, katakanlah S. aureus, kita ingin jumlah mikroba S. aureus ini dalam jumlah yang banyak, ya, dalam waktu yang singkat. Karena tergantung dengan penelitian kita, ya, tuntutan dari metode penelitian kita ingin jumlah mikroba tersebut jumlahnya banyak dalam waktu yang singkat. Jadi untuk membantu proses pertumbuhannya agar cepat, maka kita bisa menggunakan media penyubur. Nah, jadi selain dia bisa memberikan zat hara, juga pada media penyubur ini ditambahkan penghambat mikroba yang lain. Jadi yang hidup itu hanya S. aureus saja, jenis mikroba yang lain itu tidak bisa hidup pada media tersebut. Nah, kemudian selain zat penghambat juga ada ditambahkan indikator. Misalnya S. aureus kan bakteri gram positif, berarti indikatornya bisa jadi kalau dia memang tumbuh, medianya akan berwarna merah. Atau kalau misalnya dia itu yang kita tumbuhkan bakteri gram negatif, misalnya medianya yang di situ berubah lagi menjadi warna tertentu atau tidak terjadi perubahan warna, seperti itu. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, ada komponen nutrisi yang diperlukan mikroba. Yang tadi, ya, ada komponen makro, ada komponen mikro. Nah, di sini salah satu komponen utama itu adalah air, di mana air ini merupakan komponen yang sangat dibutuhkan, komponen yang sangat penting di dalam sel mikroba dan juga di dalam medium. Jadi di dalam medium itu juga harus ada komponen airnya untuk menunjang proses pertumbuhan mikroba, di mana fungsi dari air ini merupakan sebagai sumber oksigen untuk bahan organik sel pada respirasi, pelarut, dan alat pengangkut dalam metabolisme. Jadi proses metabolisme ini sangat membutuhkan air karena salah satu atom hidrogen nanti akan berperan sebagai pemicu untuk terbentuknya yang namanya ATP atau NADH, ya. ATP dan NADH energi yang akan dipakai untuk kita proses metabolisme di dalam tubuh mikroba, maupun kita manusia maupun tumbuhan. Kemudian sumber karbon yang terbentuk senyawa organik, ya. Selain air juga ada karbon. Karbon yang sebelumnya saya jelaskan merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh mikroba, di mana karbon ini merupakan senyawa untuk pembentukan karbohidrat, asam-asam organik, garam-garam organik, polialkohol, dan lain sebagainya. Dan senyawa anorganik juga, yaitu jenis karbonat, CO2, dan lain sebagainya. Kemudian sumber aseptor elektron. Aseptor elektron adalah suatu agen pengoksidasi. Pada bakteri yang dapat berfungsi sebagai aseptor elektron adalah O2. Jadi di mana senyawa lainnya itu yang berperan sebagai sumber aseptor elektron adalah seperti O2, NO3, NO2, N2O, SO4, CO, dan Fe. Kemudian ada lagi nutrisi yang dibutuhkan sebagai mineral, di mana mineral ini merupakan bagian penting dari sel yang tadi saya jelaskan. Dia memang komponennya itu termasuk mikronutrien, tapi walaupun kecil dibutuhkan, dia sangat berperan penting untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Ya, contohnya seperti apa? Nah, kalau ada beberapa unsur itu ada kalium, ya, ada kalsium, ada magnesium, natrium, kemudian sulfur, klorin, besi, mangan, CO, Cu, BO, Zn, MO, dan Al. Nah, itu memang jumlahnya sedikit tapi sangat membantu proses metabolisme dari mikroba. Media kultur mikroba. Nah, kalau tadi media untuk pertumbuhan, nah ini untuk mengkultur mikroba. Kultur mikroba maksudnya gimana? Untuk menanam mikroba atau memindahkan mikroba. Nah, jadi
ada beberapa jenis media yang bisa kita pakai untuk mengkultur mikroba. Kultur mikroba bisa menanam, bisa mengisolasi, bisa juga nantinya untuk mengidentifikasi, bisa juga untuk mengawetkan, bisa juga nantinya untuk pengenceran. Jadi ada jenis media cair, liquid media. Apa media cair tersebut? Media yang berbentuk seperti cairan ya, seperti cairan tapi dia bukan memang cair yang seperti air itu, tapi cair agak berbentuk getah-getah sedikit. Nah, itu contohnya seperti nutrient broth, kemudian BHI ya, brain heart infusion, kemudian ada alkali peptone water dan beberapa jenis media lainnya yang termasuk dalam media cair. Nah, selain media cair, media cair ini dia fungsinya bisa kita gunakan sebagai pengenceran. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan air dan ada metode tertentu yang harus menggunakan media sebagai faktor pengencerannya, itu bisa kita gunakan media cair. Kemudian ada semi solid media. Semi solid media ini berbentuk seperti gel ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk pengujian motilitas. Pengujian motilitas untuk pergerakan, melihat pergerakan bakteri atau melihat pergerakan mikroba. Biasanya itu digunakan untuk identifikasi mikroba karena ada jenis mikroba yang memiliki flagel ya untuk bergerak, ada juga jenis mikroba yang tidak memiliki flagel. Nah, jadi kalau misalnya dia didasarkan perbedaan ada atau tidaknya flagel, itu bisa kita gunakan semi solid media. Nah, kemudian ada media padat. Media padat ini dia bentuknya seperti padat. Ya, memang berbentuknya padat. Kenapa? Karena ada komponen agarnya di situ yang memadatkan media tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Ada nutrien agar, ada blood agar plate, kemudian ada McConkey, ya, kemudian ada Salmonella Shigella agar. Jadi khusus memang menanam jenis mikroba Salmonella dan Shigella. Biasanya media padat ini kita bisa gunakan untuk proses isolasi, ya, proses pemisahan mikroba. Umumnya mikroba setelah kita ambil dari satu kultur, kemudian kita goreskan. Kalau kita goreskan secara tidak merata, ya, dia 4 kuadran biasanya. Nah, kalau kita goreskan tidak 4 kuadran, biasanya mikrobanya itu akan bertumpuk-tumpuk koloninya. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menggores dengan sistem 4 kuadran. Jadi pada kuadran keempat koloninya akan terpisah menjadi satu koloni. Nah, itu yang kita gunakan adalah media padat. Nah, teknik kultur untuk pertumbuhan mikroba. Nah, jadi kalau tadi media yang kita gunakan untuk kultur. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk kultur mikroba tersebut? Ada berbagai macam cara mengisolasi dan menanam mikroba. Kan kultur tadi kan isolasi, menanam ya. Yang pertama ada dengan cara spread plate method ya, cara tebar atau sebar ya. Kemudian ada strict plate method, cara gores. Kemudian ada pour plate method atau cara tabur. Jadi kalau spread plate method, kita pertama kali itu medianya ya berbeda dengan cara gores ya. Kalau cara gores yang kita pakai itu media padat tadi. Kita ambil satu koloni, kemudian kita gores 4 kuadran. Itu kemudian nanti di kuadran keempat yang terpisah. Sedangkan spread plate method ini medianya sudah jadi, sudah kita bentuk medianya, sudah kita jadikan, kemudian sudah kita sterilisasi, kemudian kita ambil mikroba yang kita ambil itu adalah mikroba yang ada di dalam media cair ya, media cair, kemudian kita tuang. Setelah kita tuang ke media padat yang sudah jadi tadi, kemudian baru kita sebarkan. Biasanya kita bisa sebarkan pakai penyebar, memang ada tongkat penyebar itu ya, kita sebarkan menggunakan tongkat penyebar. Kemudian berbeda dengan, dia mirip-mirip metodenya dengan cara tabur. Kalau cara tabur, medianya dalam keadaan yang masih cair, kemudian kita tuangkan ke dalam cawan petri beserta dengan si mikrobanya. Kemudian baru kita goyang-goyangkan, dan nanti setelah itu baru kita masukkan ke dalam oven dan kita inkubasi dia. Kemudian baru kita lihat bagaimana proses pertumbuhannya. Nah, umumnya yang paling kebanyakan dilakukan untuk mengisolasi dan menanam mikroba itu adalah dengan cara menggores. Tapi tidak asing juga dengan cara sebar atau dengan cara tuang ya. Nah, ini bisa kita lihat di
digambar jika spread plate method ya, metode cawan sebar. Nah, kita sebar menggunakan tongkat penyebar itu. Kemudian kalau pour plate method kita tuang, sedangkan yang gores memang kita goreskan dengan menggunakan jarum gores ya. Memang ada jarum ose namanya untuk menggoreskan mikroba ke media. Terima kasih, sekian materi dari saya hari ini tentang pertumbuhan mikroba, semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.